Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah judul yang menarik yang berakar dari keresahan kami pribadi, yakni tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada pendeta. Nas firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apakah wujud daripada kita tunduk kepada pemimpin atau mentaati pemimpin-pemimpin? Ayat di dalam Alkitab itu terlalu banyak ya. Ada ayat yang paling utama ialah istri harus tunduk kepada suami. Itu begitu banyak disampaikan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Anak mesti menghormati orang tua. Itu bahkan masuk di dalam 10 perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan mentaati dan tunduk kepada pemimpin? Roma 13 ayat 1 juga berkata bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan, di mana kita harus menghormatinya, termasuk dengan cara kita taat membayar pajak, kita taat menuruti segala tata tertib dan peraturan serta undang-undang yang berlaku di negara ini. Itu adalah bentuk daripada kita tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau kita tunduk atau mengasihi Tuhan, dengan sendirinya kita akan memiliki sikap untuk tunduk dan menghormati otoritas yang ada di atas kita, baik itu orang tua, suami, maupun pemerintah. Nah, bagaimana dengan tunduk dengan pendeta? Hal ini menjadi keresahan saya pribadi. Karena buat apa pastor atau pendeta menyampaikan kebenaran firman soal jemaat harus tunduk kepada pendeta itu, jemaat harus hormat kepada pendeta itu berarti pendeta itu tidak memiliki otoritas sampai ia harus mengancam jemaatnya untuk tunduk kepada dia. Karena bagi saya itu begini, ayat firman Tuhan ini tidak bisa asal comot lalu kita aplikasikan dan memaksa untuk jemaat tunduk kepada kita. Karena saya punya satu prinsip begini saudara ya. Saya akan tunduk dan menghormati pemimpin-pemimpin rohani, katakanlah pastor atau gembala, selama itu ada di dalam gereja. Saya akan menghormati dengan bentuk saya akan tertib beribadah, berbakti. Saya akan mengikuti tata tertib di dalam peribadatan dan saya siap untuk mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh gembala itu. Saya tidak lantas duduk ketika pendeta khotbah lalu saya protes dengan khotbahnya. Oh, bukan begitu Pak Gembala, tidak seperti itu khotbahnya. Itu berarti saya tidak menghormati otoritasnya. Nah, sesimpel dan sesederhana itu. Namun ketika saya keluar dari gereja dan saya tinggal di rumah saya, maka pastor pendeta manapun tidak punya otoritas atas kehidupan saya dan keluarga saya. Karena itu adalah dalam ranah otoritas saya pribadi. Makanya saya kurang setuju kalau misalnya ada pendeta yang terlalu ngurus rumah tangga orang. Seperti itu. Pemimpin rohani boleh, tetapi tidak boleh sampai ngurus rumah tangga orang, sampai kepo, sampai ngurus ke hal-hal yang kecil. Apa gunanya suami di sana? Berarti dia tidak punya otoritas untuk memimpin rumah tangganya.
Sekali lagi, nas firman Tuhan tentang tunduk kepada pemimpin itu tidak bisa apple to apple untuk dibandingkan dengan zaman sekarang. Karena nas firman Tuhan di dalam Ibrani ini itu ditujukan kepada jemaat-jemaat baru, orang Kristen-Kristen baru. Jadi turunan dari para rasul itu kan ada begitu jemaat-jemaat yang baru, dan menjadi orang Kristen di masa itu gak mudah, saudaraku. Di awal-awal pengikut Kristus itu dihina, dicela, bahkan tidak sedikit yang dianiaya. Oleh sebab itu makanya nas firman Tuhan ini berkata, kamu harus menghormati pemimpin rohanimu. Ya, karena mereka yang memberitakan kebenaran firman dan mengajar engkau. Pada masa itu tidak ada Alkitab-kitab suci seperti sekarang. Tidak ada perjanjian baru seperti sekarang. Pada waktu itu kanoninasi Alkitab atau kelengkapan Alkitab itu masih belum ada. Beda sekali dengan zaman sekarang. Berita Injil itu sudah tersebar dan setiap kita boleh bebas memegang Alkitab. Bahkan di dalam smartphone kita ada kitab suci. Maka sudah tidak lagi relevan kalau ada pendeta yang berkoar-koar memaksa jemaat untuk tunduk kepada dia. Bahkan maaf kata, terkesan dengan berkata memaksa jemaat tunduk kepada dia, justru itu yang membuat kita curiga ada agenda pribadi dari gembala ini. Setiap kali saya ngecek hari-hari ini apa program pendeta, apa program gembala, kebanyakan itu untuk tujuan mereka pribadi. Jemaat harus mengeluarkan uang untuk mendukung program-program pendeta itu. Banyak yang tidak manusiawi, saudaraku ya. Jemaat dipaksa mengeluarkan uang sekian, bahkan kalau perlu sampai minjam atau berhutang, demi mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pendeta atau gembala ini. Kalau melawan, kalian dianggap pemberontak. Lalu keluarlah ayat-ayat dari perjanjian lama. Contohnya apa? Tidak boleh melawan pemimpin sama seperti Miriam dan Harun melawan Musa. Tidak boleh melawan pemimpin sama seperti Daud tidak mau mengusik Saul. Biarkan Tuhan yang menghukum pemimpin. Jemaat tidak boleh menegur. Jemaat tidak boleh melawan. Buat saya ini ayat sudah mulai ditunggangi dengan yang namanya penyesatan. Ada tujuan-tujuan pribadi dari nas tentang doktrin penundukan diri ini, saudara ya. Terlalu berlebih-lebihan menurut saya hari-hari ini. Pengajaran yang tidak apple to apple. Kalau Daud menghormati Saul, karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan dan Saul sendiri adalah raja, pemimpin Israel nomor 1, sama seperti presiden. Daud mesti tunduk pada dia, mesti menghormati dia. Karena memang Tuhan menghendaki itu. Tapi itu tidak bisa dan tidak bisa diaplikasikan dengan sekarang kita harus tunduk kepada pemimpin gereja. Tidak seperti itu menurut saya. Tidak ada yang namanya penundukan mutlak seperti itu. Karena bagi saya pemimpin yang memaksa untuk orang tunduk kepada dia bukan pemimpin. Dia seorang otoriter. Ada tujuan-tujuan pribadi yang ia ingin wujudkan dengan ancaman-ancaman itu. Bagi saya pemimpin rohani yang sejati ialah orang yang bahkan gak pengen mencari hormat. Orang yang bahkan tidak perlu sampai berkhotbah tentang penundukan diri. Dia cukup melayani dengan kasih. Dia menunjukkan kesungguhannya di dalam melayani, di dalam berdoa. Dia memberitakan firman Tuhan dengan jujur, dengan tulus. Dan kita tahu sendiri bahwa kasihnya itu luar biasa. Itu yang membuat kita hormat dengan ia. Ini orang kami tahu dia tidak mencari uang. Ini orang kami tahu dia motivasinya murni. Ini orang kami tahu dia memang tulus di dalam pelayanan. Dan orang-orang seperti ini ada otoritas Tuhan atasnya yang membuat kita dengan sendirinya tunduk kepada dia, menghormati dia. Dan bagi saya, penundukan diri yang paling benar menurut apa yang disampaikan oleh kitab suci saya ialah kita meneladani bagaimana dia mengikuti Yesus. Karena di dalam Ibrani 13 ayat 7 ini, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bagi saya inilah
makna dari penundukan diri yang sejati. Mencontoh iman mereka, bagaimana mereka mengikuti Tuhan. Sudahkah para pemimpin-pemimpin rohani saudara melakukan hal yang sama? Saya harus menghormati orang tua saya karena mereka yang menghidupi saya dari kecil. Apalagi ibu, dia yang melahirkan saya antara hidup dan mati. Maka saya harus menghormati orang tua saya. Seperti itu. Mereka membesarkan saya dari bayi, dari kecil sampai dewasa. Tanpa mengharap balas jasa. Kayak lagu-lagu anak kecil ya. Kasih ibu ya. Bagaikan matahari yang terus bersinar. Mereka melakukan itu dengan tulus, dengan murni. Maka kalau saya melawan orang tua, maka yang murka ialah Tuhan. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Saya tahu orang tua saya mengasihi saya, mereka bekerja banting tulang supaya saya bisa sekolah, kuliah, supaya saya punya masa depan yang baik ke depannya. Nah, sudahkah pemimpin-pemimpin rohani melakukan hal yang seperti itu? Atau adakah agenda-agenda pribadi saudara? Karena setahu saya, di dalam pelayanan hari-hari ini, gembala itu punya program. Dan gembala menekan jemaat supaya mengeluarkan uang untuk mewujudkan program ini. Sampai ada pengajaran yang menganjurkan full-timernya, jemaatnya untuk berhutang untuk mewujudkan impian dari pendeta. Buat saya, maaf bos, ini sudah keliru, ini sudah menyimpang, ini sudah penyesatan namanya. Ini sudah bukan seperti itu penundukan diri sama pendeta atau sama pastor. Sekalipun pastor itu salah, kalian harus menghormati. Tidak boleh dilawan. Biar Tuhan sendiri yang tegur. Pendeta itu biji matanya Tuhan. Nah, jemaat biji mata siapa? Dan penundukan diri ini rentan sekali dengan yang namanya penyusupan, di mana gembala itu mulai seperti raja dan dia bebas melakukan apapun yang dia kehendaki. Toh Tuhan juga yang akan menghukum saya. Jemaat tidak punya kuasa atas saya. Ada banyak jemaat yang akhirnya jatuh. Bukan jatuh sih sebenarnya, mengalami pelecehan seksual oleh gembala. Gembala ini figurnya dihormati. Orang-orang tahu dia orang baik. Sehingga ketika ada salah satu jemaat yang dilecehkan, dia lalu diancam oleh pendeta ini. Kalau kamu ngasih tahu saya, ini itu yang akan terjadi dengan engkau. Kamu sedang melawan Tuhan. Saya adalah gembala. Saya adalah pemimpinmu. Kalau saya melakukan kesalahan, biar Tuhan yang menghukum saya. Pendeta kentara sekali. Pikirannya cuma uang. Oh, kamu tidak boleh menuduh saya seperti itu. Motivasi saya biarlah Tuhan yang menguji hati saya. Kamu tidak berhak, kamu jemaat. Yang berhak menghajar, menghukum saya adalah Tuhan itu sendiri. Ini adalah jadi senjata penyesatan pendeta. Oknum-oknum pendeta hari-hari ini yang harus saudara waspadai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak saya temui hal yang seperti ini. Dan saya mau katakan kepada oknum-oknum pendeta ini, bertobatlah dan milikilah hati yang murni di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku, mari kita baca Yohanes 13 ayat 12 sampai 17 ya. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu,
Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Perhatikan di sini, Yesus, ia adalah guru dan Tuhan. Tapi ia menunjukkan kasihnya dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah guru dan Tuhan, tapi dia tidak gila hormat. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dan dia mengajarkan bahwa ini adalah teladan yang kutinggalkan. Hendaklah kamu saling membasuh. Kamu tidak lebih tinggi daripada yang lain. Sementara murid-murid berlomba-lomba dan saling berebut siapakah yang paling tinggi, siapakah yang paling layak dan patut duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan di sorga. Yesus malah menunjuk kepada seorang anak kecil dan dia berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Sementara ada begitu banyak pastor-pastor yang gila hormat, yang pengen dihormati, yang pengen dipuji, dan mulai mengeluarkan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin penundukan diri yang tidak masuk akal seperti ini. Apakah memang tidak boleh ditegur pemimpin, saudaraku? Siapa bilang? Saudara pernah nggak membaca ayat firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 11? Galatia 2 ayat 11 berkata demikian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, ini tulisan Rasul Paulus, saudara ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentang dia sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara perhatikan di sini. Poinnya ialah Rasul Paulus melihat ada kemunafikan dan ketidaksesuaian dengan kebenaran Injil di dalam diri Kefas yang ialah Rasul Petrus. Ia tidak sungkan untuk menegur kesalahan itu. Halo pastor, halo pemimpin-pemimpin agama hari ini, saudara bersediakah ditegur seperti ini? Karena apa? Rasul Paulus itu bukan murid langsung yang dipilih oleh Yesus. Sementara Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya, mereka bisa disebut sebagai rasul awal, rasul yang pertama. Bagaimana mungkin Rasul Paulus berani menegur Kefas, Rasul Petrus? Bahkan di hadapan murid-murid yang lain. Ketika tidak ada kesesuaian lagi dengan berita Injil, ketika tidak sejalan dengan kebenaran Injil, dan kemunafikan itu tidak sungkan-sungkan untuk ditegur. Jadi saudaraku, harusnya pendeta atau pastor-pastor, oknum pastor tidak boleh yang namanya punya privilege tidak bisa ditegur, itu tidak ada. Ya. Ada contoh lain lagi? Ada. Yesus adalah seorang rabi. Tapi saudara tentu tahu bahwa Yesus memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Usia 30 tahun adalah usia standar seorang mulai menjabat jabatan imam dan boleh mengajar sebagai seorang rabi atau guru. Saya bertanya kepada saudara, selain Yesus, apakah ada rabi-rabi senior? Banyak. Rabi-rabi atau guru-guru agama Yahudi itu banyak yang senior, yang sudah tua-tua, yang sudah malang melintang dan berpengalaman. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, banyak. Tapi bagaimana ketika mereka tidak sesuai dengan kebenaran di dalam pandangan mata Tuhan? Saudara perhatikan, ia tidak takut. Jangan bilang karena dia Yesus ya. Tapi saya mau kasih tunjuk kepada saudara. Walaupun dia umurnya 30 tahun secara manusia, dalam tanda kutip ya,
Ia tidak sungkan-sungkan untuk berkata kepada orang Farisi, orang Saduki itu seperti ular beludak dia sebut, seperti kuburan dia sebut. Dia sebut kemunafikan mereka. Dia terang-terangan menegur mereka dengan keras. Jadi tidak ada yang namanya zona aman lah buat pemimpin-pemimpin yang sekarang gembar-gebor tentang doktrin pendudukan diri. Jangan. Saudara bukan orang yang punya kekebalan hukum di hadapan kebenaran firman Tuhan yang bahkan hari ini itu sudah begitu banyak jemaat mengerti. Sudahlah gembala-gembala, pendeta-pendeta, jemaatmu itu tahu ketika engkau menyampaikan kebenaran firman dengan tujuan untuk mencari cuan atau uang, itu jemaat tahu. Cuma memang ada beberapa jemaat yang terlalu bodoh, terlalu polos. Sehingga mereka sedikit diancam, kalau kamu tidak memberi ini kamu akan dihukum, kalau kamu tidak memberi ini kamu akan mengalami penyakit, kalau kamu tidak memberi ini kamu akan mengalami penderitaan, ini contohnya. Semua yang dilakukan pendeta dalam doktrin pendudukan diri ialah roh intimidasi, roh ketakutan yang dipakai. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kebenaran firman Tuhan ini yang begitu keras menegur saudara, bahkan para gembala-gembala, belajarlah selidiki lagi hatimu apakah memang murni mau melayani Tuhan. Kalau tujuanmu melayani adalah untuk mencari uang, mencari cuan, maka lebih baik engkau mencari cuan saja. Berhenti jadi pendeta. Karena setahu saya imam-imam di dalam bait suci itu mereka tidak fokus kepada uang, tapi mereka fokus kepada pemberitaan firman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan. Kami mohon Tuhan hikmat dan pengertian-Mu dan terang-Mu. Mungkin kata-kata yang sudah disampaikan terlalu keras untuk didengar, membuat telinga panas, membuat hati panas. Tapi biarlah Tuhan, semuanya itu mengajarkan kami untuk kembali menyelidiki dan bertekun untuk melihat kembali apa yang firman-Mu katakan Tuhan. Bahwa biarlah kami mau terlebih dahulu pertama-tama tunduk kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan motivasi dan hati yang tulus dan murni Tuhan. Dan dengan sendirinya kami juga akan boleh menghormati otoritas yang ada di atas kami seperti orang tua, pemerintah, gembala-gembala kami, selama mereka mengikuti Tuhan dengan motivasi yang benar. Kami boleh meniru teladan mereka dan itulah bentuk penghormatan dan penundukan diri kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Beri mereka terus setia, mereka melayani Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.